Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang pada saat ini kita akan membahas bab baru dari bab sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang bab sholat sunnah, terakhir kita bahas malam sholat sunnah duha. Kita sudah bahas apa hukum sholat duha. Lalu bagaimana pandangan ulama melihat tentang merutinkan sholat duha, waktunya kapan, jumlah rakaatnya berapa. Alhamdulillah sudah selesai di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas bab sholat al-jama'ati wal imamah, bab tentang sholat berjamaah dan imamah, yaitu kepemimpinan dalam arti imam sholat begitu. Jadi hadis-hadis yang akan kita pelajari dari mulai saat ini sampai ke depan adalah hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan juga tentang keimaman, bagaimana dan siapa yang berhak menjadi imam. Karena kalau jadi imam harus memenuhi syarat. Tapi kalau jadi makmum tidak ada syaratnya, siapa aja boleh jadi makmum. Makanya kita tidak pernah dapati dalam kitab fikih ada bab kemakmuman, itu nggak ada. Karena siapa aja boleh jadi makmum. Laki, perempuan, pinter, gak pinter, cakep, gak cakep, kaya, gak kaya, boleh jadi makmum. Jadi nggak perlu belajar siapa yang harus jadi makmum. Tapi yang harus dipelajari itu siapa yang boleh, yang berhak jadi imam. Nah, nanti kita akan pelajari. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi yang merupakan ipar dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menikahi salah satu anak dari Sayyidina Umar, namanya Hafsah. Hafsah bin Umar itu empoknya Abdullah gitu. Jadi ini Abdullah ini iparnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menikahi Hafsah yang merupakan kakak dari Abdullah. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang sangat ketat dalam mengikuti sunnah Nabi. Setiap gerak-geriknya itu selalu pengen niru Nabi Muhammad. Dari gaya berpakaian, gaya jalan, gaya rambut. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar itu dalam rombongan dia sempat misah. Ternyata lagi di perjalanan dalam keadaan safar, Ibnu Umar sempat misah sendirian. Dia minggir kemudian duduk berteduh di pohon yang sahabat-sahabat lain itu lewatnya di biasa. Lalu setelah dicari Ibnu Umar kemana, ternyata lagi neduh di bawah pohon. Kemudian ditanya, kenapa neduh? Kita nggak ada acara neduh, nanti ada di pos selanjutnya baru kita neduh, kita lagi jalan. Kemudian kata Ibnu Umar, saya neduh di sini iktidaan bin Nabi, karena dulu saya pernah dengar cerita dari bapak saya, Nabi Muhammad pernah lewat jalan sini, jadi sempat duduk sebentar di sini. Jadi saya ngikutin, pokoknya jalan istirahat, saya mau ngikutin Nabi, karena Nabi Muhammad dulu sempat ngasut di sini sebentar. Itu saking pengen dekat, pengen niru Nabi Muhammad SAW. Yang kontroversi dari Abdullah bin Umar, bukan kontroversi, kita aja yang kontroversi. Sayyidina Umar itu dalam beberapa Umar ini, Abdullah bin Umar dalam beberapa riwayat, dia pernah berwasiat kepada orang-orang setelahnya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Idza mutu ana wa dufintu fajlis inda qabri qadra ma yulharul jaza." Kata dia begitu. Faqra inda rasi Fatihatul Baqarah wa khawatimah. Kata Abdullah bin Umar, nanti kalau saya mati, beliau berwasiat kepada orang-orang setelahnya, nanti kalau saya mati, setelah antum ngobrolin saya semua, jangan pergi dulu ya.
fajlisu 'inda qabri qadra ma yahwi jasad. Duduklah di samping kuburanku sekedar unta itu disembelih dan dibagikan dagingnya. Jadi maksudnya duduklah seberapa lama duduk? Selama kalau kita membeli unta terus dagingnya kita kulitin, kita potong-potong, kita bagiin. Lumayan lama tuh. Jadi kata Ibnu Umar, kalau nanti saya mati setelah nguburin duduk sebentar ya di samping kuburan saya. Ngapain? Faqra inda rasi Fatihatul Baqarah wa Fatimah. Baca di samping kepala saya, maksudnya di kepala kuburan, itu pembuka surat Al-Baqarah wa Fatimah dan penutup surat Al-Baqarah. Jadi Ibnu Umar berwasiat begitu. Jadi minta dibacakan pembuka surat Al-Baqarah dan penutup. Itu kemudian sebab kenapa Ibnu Umar begini, itu kemudian kenapa sebab ulama membolehkan adanya orang berziarah datang ke kuburan lalu baca Al-Quran, baik itu ayat Al-Quran atau satu surat lengkap atau bahkan satu Al-Quran penuh pun tidak ada masalah. Karena dulu sahabat Ibnu Umar pernah berwasiat untuk dibacakan. Kalau seandainya baca Al-Quran di kuburan nggak boleh, nggak mungkin sahabat Ibnu Umar itu minta dibacain. Dan riwayat ini masyhur sekali. Bagi kebanyakan ulama biasa-biasa aja, cuman belakangan jadi kontroversi. Saya nggak tahu kenapa. Kita nggak tahu, jadi rasanya kok minta dibacain Al-Quran biasa. Jadi nggak ada masalah. Jadi ini sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah." Muttafaq alaih. Kata Nabi Muhammad, salatul jama'ati, salat berjamaah, yaitu yang dikatakan berjamaah, salatul ma'mum, rabtu salatil ma'mum di salatil imam, yaitu mengikat salatnya makmum dengan salat, maksudnya ikutnya makmum mengikuti salatnya imam, itu namanya berjamaah. Wa aqalluha, dan paling sedikit imamun wa makmum. Jadi jumlah salat berjamaah paling sedikit itu imam sama makmum 2. Itu paling. Jadi kalau ada orang jadi imam sama jadi orang jadi imam jadi makmum, itu sudah dikatakan sebagai orang yang salat berjamaah dalam jumlah yang paling minimal. Itu minimal. Jadi kalau sudah ada imam sudah ada makmum, walaupun cuma satu, itu disebut berjamaah. Nah, orang yang salat berjamaah, kata Nabi Muhammad, salatul jama'ati afdal, itu lebih baik, lebih mulia, lebih banyak pahalanya, lebih bagus min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih baik, lebih bagus, lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada salat al-fardh. Salat al-fardh ini salat sendirian. Salat sendiri bisa 27 darajah, dan kebaikan atau kemuliaan kelebihan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri itu adalah sebanyak 27 derajat. Jadi 27 derajat jauh banget tuh ya. 1 banding 27. Jadi kalau 1 banding 2 cuma 1 level dia bedanya. Tapi kalau 1 banding 27 levelnya jauh. Levelnya jauh. Jadi saking besar pahala sholat berjamaah. Muttafaq alaihi. Muttafaq alaihi berarti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walahuma, ini sambungannya. Itu satu nomor apa beda nomor? Beda. Tanggung. Walahuma, dan diriwayatkan juga dari Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah. Kalau tadi dari Abdullah bin Umar, sekarang dari Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairah juga termasuk sahabat Nabi yang masyhur, hadisnya banyak, fatwa-fatwa fikihnya banyak dipakai jadi kaidah hukum oleh ulama. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'a. Lebih baik sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. 25 juz'a, 25 kali lipat. Jadi kalau tadi Abdullah bin Umar bilangnya 27 kali,
Ini lebih banyaknya cuma 25, beda 2. Wa kana Bukhari dan Abi Sa'id wa qala darajah. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, ini bukan juz'ah tapi darajah. Jadi sebenarnya juz'ah dengan darajah sama, tingkatan, level, apa istilahnya, tingkatan pahala. Jadi yang benar yang mana, yang 27 apa yang 25? Jadi kalau ada orang sholat 5 waktu dalam sehari berjamaah semua, ini kalau pakai hadis Abdullah bin Umar 27 kali 5, 27 kali 5 berapa? Kalau yang pakai Abu Hurairah 25 kali 5, kurang 10 jadinya ya. Bagaimana? Yang benar yang mana? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini dua-duanya benar. Yang 27 benar, yang 25 juga benar. Salatul jama'ati fi sadri wal bishina muhtasun bi salatil jahriyah. 27 kali lipat itu adalah pahala kalau berjamaahnya salat jahriyah. Salat jahriyah itu maghrib, isya, subuh 27. Tapi kalau yang 25 itu muhtasatun bi salati sirriyah, itu khusus untuk salat sirriyah. Itu salat zuhur dan asar. Jadi 27 itu kalau sholatnya sholat berjahriyah, maghrib, isya, subuh. Kalau yang 25 itu sholat zuhur sama asar. Jadi dua-duanya benar, cuma beda jenis sholatnya saja. Jadi ini sholat berjamaah tinggi pahalanya. Jadi dalam satu sholat kita bisa mendapatkan 27 kali pahala dibanding sholat sendiri. Itu keuntungannya orang muslim, sedikit amalnya tapi pahalanya banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang mencari pahala banyak begitu. Dia tahu di mana waktu mustajab dia kejar. Dia tahu mana pahalanya banyak dia kejar. Nah, umat Nabi Muhammad baca Al-Quran satu huruf aja 10 kebaikan. Jadi itu sebenarnya salah satu hikmah kenapa banyak tuh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad salah satu kemuliaannya dia mengerjain sedikit amal tapi pahalanya banyak. Pertama biar dosanya ngejar, biar dosanya terkejar. Kalau satu pahala ganjarnya satu ibadah ganjarnya satu pahala, satu dosa ganjarnya satu maksiat ganjarnya satu dosa. Jadi 1:1 semuanya. Habis nih pahala kita kemakan dosa. Karena kalau kita itu 24 jam itu dalam sehari, kita banyakkan maksiat atau banyakkan ibadah sih? Ya kan kita tahu sendiri ya. Kita tahu sendiri lah, kita seberapa lama kita hidup kita tahu. Berapa jam kita kerja kita paham sendiri. Berapa jam kita ngomongin orang kita tahu. Berapa menit kita ngomongin orang dalam otak kita, seuzon sama orang kita tahu. Kalau seandainya satu dosa kan maksiat kita banding satu dosa. Jadi kalau kita kerjain maksiat, dosanya satu. Tapi kalau ibadah tidak begitu. Satu ibadah bisa ada yang pahalanya 27, ada yang pahalanya 10, ada yang pahalanya 100. Kalau pahala itu banding satu kebaikan banding satu pahala, habis nih pahala kita. Kemakan nggak ngejar gitu. Ntar di akhirat yang banyak tuh malah dosanya. Jadi timpang. Yang pahala dikit, yang dosanya malah berat gitu. Kenapa? Ya Allahnya pelit. Cuman untuk Allah kagak pelit sama kita. Umat Nabi Muhammad keuntungannya itu. Pertama biar dosanya ngejar. Kedua, karena umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Umat Nabi Muhammad itu umurnya paling panjang. Bukan paling panjang. Umumnya umat Nabi Muhammad umurnya 60 sampai 70 tahun. Nabi Muhammad yang bilang begitu, amal ummati baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada orang yang sekarang umur 71 tahun, umur 72 tahun, kayak Roma Irama sekarang 72 tahun ini. Nah, itu dapat bonus 2 tahun tuh dari apa yang disebut oleh hadis Nabi Muhammad. Beruntunglah gitu. Masih punya kesempatan yang banyak. Jadi umumnya 60 itu pendek itu untuk ukuran manusia itu pendek. Karena dulu umat-umat terdahulu, umat Nabi terdahulu kan umur panjang-panjang. Umat terdahulu panjang-panjang. Nabi Nuh itu yang panjang. Nabi yang paling panjang, Nabi itu sekitar 1475 sekian tahun. 1400. Nabi Ibrahim 800 sekian.
Karena kita pernah dengar dulu Nabi Ibrahim disunat umur 80 tahun, benar-benar. Cuman umurnya Nabi Ibrahim kan 800 tahun. Jadi kalau 80 tahun tuh kayak anak umur 2 tahun. 80 tahunnya Nabi Ibrahim itu kayak kita umur 2 tahun, umur 1 tahun. Jadi panjang. Nah karena umurnya panjang-panjang, tidak ada istimewa dalam umat-umat terdahulu. Pahala satu ya dosa satu. Artinya kalau dia bermaksiat 200 tahun, dia masih punya stok 500 tahun buat tobat. Kita nggak punya. 40 tahun kita ngedosa, belum ada jaminan 20 tahun lagi kita hidup. Maka Allah dengan rahmatnya kasih kita banyak ibadah dalam syariat ini yang pahalanya banyak, tapi kerjainnya gampang, murah, nggak lama-lama kan begitu. Nggak lama-lama. Kata apa namanya? Kata sebuah hadis itu sudah pelajari di sini bahwa orang yang berzikir setelah sholat misalnya subhanallah dia baca 10 kali, kemudian habis subhanallah alhamdulillah dia baca 10 kali lagi, kemudian Allahu Akbar dia baca 10, itu kan 30. Kalau setiap sholat 5 waktu jadi 150 itu ternyata digandakan menjadi 1500, dan 1500 ini dicoba siapa yang bisa berzikir dalam sehari 1500 kali. Susah gitu. Untung Allah punya rahmat. Kita dikasih kebaikan, dikasih kemudahan. Kita cuma zikir 10 kali dihitungnya 100 dihitungnya 1000. Alhamdulillah. Maka bagi kita yang jadi kalau kita kira-kira banyak dosa begitu, kira-kira begitu, gak usah patah hati, gak usah patah semangat. Allah lebih luas ampunannya dibanding dosa kita, kan begitu Allah bilang dalam diskusi. Ya kan, lau ataita di bikurabil ardi khotoya. Kalau seandainya kau datang kepadaku dengan sebesar bumi, dan sebesar bumi itu isinya dosa semua. Gitu. Rahmatku jauh lebih besar daripada bumi itu, kata Allah dalam hadis sendiri. Jadi maka bergembiralah jadi umat Nabi Muhammad. Cuma jangan remehin, itu dosa aja lah. Terganti sholat tertutup tuh dosa, nggak diisi juga. Tentang pahala 27 kali lipat dosa 1, ya, dosa sampai 25 kali aja ntar kita tutup pakai sholat berjamaah. Kita masih surplus 2 aja kan gitu. Masih ada 25 dosa sholat berjamaah sekali 27 kan dia masih untuk 2 gitu. Apa-apa, ya nggak bisa gitu juga. Jadi ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan